Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan untuk hari ini, kita akan membahas terkait dengan motivasi, emosi, dan memori. Nah, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang, 3 hal tersebut gitu ya, motivasi, emosi, dan memori dalam perilaku konsumen, perannya seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau saya akan membahas pertama kali terkait dengan motivasi ya, namanya aja motif ya, apa yang menggerakkan kita dalam melakukan satu hal, terutama dalam konteks kali ini adalah terkait dengan perilaku konsumen gitu ya. Nah, oke, sebenarnya motif ini asalnya dari mana sih gitu ya? Dalam perilaku konsumen kita melihat bahwa adanya arousal, adanya kebutuhan, keinginan gitu ya, adanya stimulus lah ya. Arousal itu kayak munculnya hasrat gitu ya. Nah, akhirnya membuat seseorang punya dorongan, sehingga dorongan tersebut mengarahkan pada pemenuhan terhadap arousal tersebut, yaitu menjadi goal. Masalahnya adalah arousal ini bisa menjadi dua, dia bisa menjadi kebutuhan, tapi juga dia bisa menjadi sebuah keinginan. Nah, sehingga kalau misalkan kita mempertimbangkan di antara butuh atau ingin gitu ya, akan kembali lagi kalau kebutuhan pun sebenarnya ada beberapa lagi gitu ya. Nah, apakah dia kebutuhan primer atau sekunder? Apakah dia kebutuhannya utilitarian atau hedonik? Misalkan gini, kebutuhan itu yang sifatnya primer berarti kan untuk seseorang itu bisa bertahan hidup, bisa survive gitu ya. Sedangkan yang sekunder ya untuk apa ya, kenyamanan seperti itu. Utilitarian dan hedonik pun sama. Orang kamu melihat atau membeli sebuah barang itu karena kamu melihat fungsinya atau kamu karena melihat fungsi lainnya. Misalkan gini, orang utilitarian, oke, katakanlah iPhone deh, iPhone gitu ya. Buat orang yang bekerja di bidang sosial media, mereka yang bekerja di bidang foto, yang harus snapshot and go gitu ya, punya iPhone untuk media apa, untuk eh, memotret gitu ya, hasilnya bagus. Ya, kita tahu kalau kalau misalkan saya adalah orang yang di bidang sosial media, punya iPhone adalah sebuah kebutuhan gitu ya. Tapi buat beberapa orang yang mungkin sebenarnya dia terlalu memaksakan diri, ataupun misalkan karena level ekonominya dia sebenarnya nggak mampu nih gitu ya, tapi memaksakan untuk beli, ya itu bisa jadi hedonik gitu ya. Karena ya dia beli karena hedon aja nih gitu ya. Nah, sedangkan itu tadi kan kita ngomongin tentang kebutuhan primer, sekunder gitu ya. Tapi bagaimana dengan keinginan. Ini keinginan sebenarnya lebih condong ke kebutuhan sebagai tersier gitu ya, untuk kesejahteraan gitu ya. Nah, sehingga motivasi ini juga mengarahkan punya intensitas antara kuat atau lemah gitu ya, dan persistensi terhadap apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Misalkan gini, eee, ini deh saya aja deh gitu ya, saya itu selalu suka dengan gadget, sehingga saya akan mencari gadget yang sesuai dengan keinginan saya gitu ya, mampu memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan saya ya ke kelas presentasi gitu ya, ataupun misalkan saya HP ya, atau tablet pun ada yang S Pen-nya gitu ya, ya saya otomatis akan beli Samsung seri S, kemudian Tab ya seri S gitu ya. Pak, bisa nggak seri bawahnya? Ya bisa-bisa aja sih, misalkan seri A gitu ya. Tapi, mengingat kebutuhan saya ya, dan membutuhkan apa ya, presentasi yang cepat, terus kemudian bisa on the go, handphone dan tablet saya bisa bisa menampilkan PPT ke proyektor gitu ya, sehingga hal ini sebenarnya menjadi buat orang lain HP seri S bisa jadi hedonik gitu ya. Tapi buat saya bisa jadi utilitarian, sehingga bagaimana tiap individu menilai barang tersebut itu kan sangat berbeda, teman-teman. Nah, ini nih kalau Marjan gitu ya, kalau kita melihat iklannya Marjan gitu ya, selalu kita ingat bahwa, oh, apa, kalau Marjan, iklan Marjan sudah keluar, ini pasti bulan Ramadan gitu loh. Nah, ini kan seakan-akan kayak jadi pertanda bahwa eh, produk-produk tertentu itu juga akan keluar di waktu tertentu gitu. Ini kan kalau kita ngelihatnya apa sih seger gitu ya, kebersihan air gitu ya. Apalagi kalau puasa kan ya sekali lagi eh, sebagai penanda gitu iklannya Marjan pasti keluar di bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah, bagaimana kita kan kalau kita mengingat kembali gitu ya, adanya arousal, adanya hasrat, adanya keinginan, rasa lapar, rasa haus gitu ya. Kalau yang kebutuhan primer gitu ya. Nah, ini kan jatuhnya
eee, sesuatu yang harus terpenuhi gitu ya, atau bagaimana kita memenuhi kebutuhan tersebut, kayak gitu. Nah, masalahnya adalah penuhinya sebuah kebutuhan belum tentu menjamin sebuah kepuasan, gitu. Karena kepuasan ada yang sifatnya fisiologis, kalau tadi ya lapar, kenyang gitu ya, itu terpuaskan secara fisiologis, tapi mungkin lapar, kenyang. Enak enggak? Ya enggak gitu ya. Nah, itu kan berarti sebenarnya ada nilai yang tidak terpuaskan, terpenuhi tapi tidak terpuaskan. Waktu momen tertentu bahkan barang sederhana memiliki valuasi yang sangat tinggi. Nah, ini mungkin teman-teman, ketika Ramadan, ketika bulan puasa gitu ya, meme seperti ini kan sangat banyak ya, terkait dengan es teh gitu ya, beberapa hari lagi kau akan terlihat lebih menggairahkan gitu ya. Nah, apabila sudah terpenuhnya ada kecenderungan untuk rasa puas kita menurun atau yang disebut sebagai devaluation effect. Makanya ini juga terjadi teman-teman ketika kita membeli sebuah barang gitu ya. Eee, Misalkan balik lagi deh beli iPhone lagi gitu ya, nah salah satu barang luxury misalkan. Oke, kita beli gadget, beli HP, beli laptop awal-awal tuh disayang-sayang, dilap-lap, nggak boleh berdebu gitu ya, dikasih casing terus-menerus, diletakkan dengan hati-hati gitu ya. Tapi kemudian semakin lama semakin menurun gitu loh. Ya sekali lagi karena bagaimana kita merasa terpuaskan itu juga menurun. Gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana kita atau bagaimana motivasi tersebut bisa mengarahkan perilaku gitu ya. Bisa jadi approach atau kita mendekati eh, apa keinginan kita atau kita menghindari gitu ya. Nah, tadi ya kalau kita bisa cek terkait dengan apa namanya tujuan seseorang, motivasi seseorang gitu ya, the drive tadi. Nah, kalau drive tadi sebenarnya pada didasari pada kebutuhan biologis. Sedangkan kalau expectancy itu berkaitan dengan eh, keinginan pribadi, kepuasan pribadi gitu ya. Sehingga eee, misalkan gini, kita berharap bahwa ketika kita makan, apalah, katakanlah kita punya ekspektasi tinggi. Oke, katakanlah kita punya beli makan mahal gitu ya, atau beli all you can eat gitu ya. Harapan kamu kan, "Oh iya kita sudah bayar mahal, barangnya bagus, dagingnya segar," gitu kan. Nah, mungkin ketika kamu datang di satu waktu kamu menemukan bahwa ada beberapa bagian yang nggak seger gitu ya, terus kemudian pilihannya tidak selengkap yang di-posting di IG atau di akun-akun jalan-jalan gitu ya, sehingga kita merasa bahwa keinginan, harapan kita terhadap, eee, produk tersebut menjadi turun, seperti itu. Nah, di sini gitu ya, kita bisa melihat bahwa ada beberapa dasar motivasi dan kebutuhan manusia gitu ya. Tadi drive theory and hierarchy needs by Maslow, kalau Maslow teman-teman udah jelas ya harusnya ya. Terus kemudian ada self determination, kita punya dorongan itu dari dalam atau dari luar. Kamu membeli barang karena kamu memang butuh, atau karena kamu melihat teman-temanmu punya, sedangkan kamu nggak punya sendiri, kamu merasa bahwa ini menjadi kebutuhan. Nah, ini kan berarti self determinationmu ditentukan oleh extrinsic motif atau motif-motif yang berasal dari luar individu. Nah, trio of need gitu ya. Ini ada need of affiliation, need for achievement, need for power gitu ya. Bisa jadi proses konsumsi manusia itu didasarkan pada tiga ini. Misalkan ini pengalaman teman saya aja ya yang saya kasih ini. Misalkan gini, dia itu eh, beli barang itu ya udah mungkin sekali mahal, tapi kan dipakai 5 7 bahkan 10 tahun gitu ya. Nah, satu hari itu dia karena handphonenya Android gitu ya, sedangkan ketika dia pakai HP Android atau dinilai orang lain, "Oh, HP-nya Android bukan iPhone, bukan boba," gitu ya. Nah, itu mendapatkan penilaian yang, mmm, apa ya, tidak disegani gitu loh oleh oleh orang lain. Sehingga karena dia tadi kalau disegani kan need for power gitu ya. Dia juga tidak punya, circle yang oke gitu ya, karena teman-temannya melihat, eee, apa yang dia kenakan, apa yang dia gunakan, sehingga need for affiliation itu juga berpengaruh. Need for achievement, kayak seseorang itu misalkan gini deh, katakanlah seseorang membeli, mobil gitu ya, sebagai atau beli apa ya, iPhone lagi deh, kalau kamu sukses bekerja, kamu akan beli iPhone. Sehingga beli iPhone itu bukan didasari pada kebutuhan,
kebutuhan dari dalam diri gitu ya. Dia dari luar, terus kemudian untuk memperlihatkan pencapaian seseorang atau misalkan need for achievement kita bisa juga dari dalam sih. Misalkan, oh oke, self reward itu kan sebenarnya need for achievement. Kita mencapai sesuatu, kemudian kita menghargai diri kita, oh oke, kita memproses konsumsi sesuatu. Nah, attitude function theory mengatakan ada 4 ini ya, ada knowledge function dan sebagainya. Nah, teori ini menjelaskan bahwa setiap perilaku itu didasari dengan sikapnya masing-masing atau seseorang itu punya sikap yang berbeda terhadap sebuah proses konsumsi gitu ya. Nah, knowledge function ini memberikan banyak informasi gitu ya. Persuasi dengan cara mempersuasi orang-orang yang punya knowledge function itu memberikan banyak informasi. Jadi orang seperti ini tahu apa yang mau dicari gitu ya. Sehingga kalau kamu ngomong misalkan, eee, "Mbak, saya mau beli iPhone," gitu ya. Orang nggak akan, apa ya, nggak akan, gini Mbak, saya butuh baterai, HP yang 5.000 mAh atau 6.000 mAh, ngecasnya cepet, oke, gitu ya. Ada nggak Mbak? Nah ini kan udah tahu nih fungsi-fungsi apa yang mau dicari tahu gitu ya. Ada juga value expressive function, di mana eee, barang tersebut membantu proses komunikasi karena sifatnya ekspresif. Bisa dari gambar-gambar gitu ya, sehingga iklan-iklan atau persuasi-persuasinya main gambar, main warna gitu ya. Ada juga ego defensive function di mana orang itu melakukan proses konsumsi untuk merasa aman, gitu ya. Karena, tadi ya misalkan contoh, dia dia dihindari oleh, orang-orang satu kantornya misalkan, ya karena simpel, karena nggak pakai iPhone. Nah, hal seperti itu bisa loh, merasa takut itu akhirnya membuat seseorang melakukan proses konsumsi dalam hal ini. Dan yang terakhir ada adjustment function di mana kita berusaha untuk meraih kenikmatan gitu ya, dan kenikmatan dan efektif. Ini, hedonic appeals. Jadi, eee, apa namanya, value-value yang ditekankan, "Oh ini loh kalau kamu misalkan beli iPhone itu, mmm, hasil kameramu bagus," gitu ya. Kamu akan bisa menunjukkan ke sosial media bahwa, apa namanya, kamu telah mencapai sesuatu gitu ya, hedonic appeals. Nah, selanjutnya ada balance theory, jadi ada teori POX gitu ya, antara person, others, sama stimulus. Ini terakhir kognitif disonan, di mana keinginan kita untuk konsisten, dalam artian konsisten antara sikap dan pengetahuan sikap dan perilaku kita, gitu. Oke, emosi. Apa yang kamu rasakan dan ini akan menentukan apa yang akan kamu beli. Nah, di sini teman-teman, kita akan melihat bagaimana peran afek dalam perilaku konsumen, yaitu ada sebagai pertama mood as information model, di mana mood dijadikan sebagai sumber informasi dalam proses konsumsi. Pada produk-produk hedonik gitu ya, menikmati kenyamanan yang disajikan, pengalaman-pengalaman yang diberikan berbeda, eee, sangat apa ya, individual dalam artian, oh kita itu diperlakukan khusus, diberikan treatment khusus. Nah itu, bisa jadi mood kita bagus gitu ya. Ada juga instrumental product di mana, produk-produk yang kita konsumsi itu menyelesaikan masalah kita. Nah, selanjutnya ada affect confirmation model di mana mood menentukan apa barang yang akan dikonsumsi. Misalkan gini, lagi bad mood nih gitu ya, oh makan coklat atau makan es krim katanya ini bisa apa, bisa membuat kita lebih nyaman gitu ya. Ya udah akhirnya beli es krim, beli, apa namanya, coklat gitu ya, itu yang menunjukkan bahwa mood itu menentukan apa yang dia konsumsi. Yang selanjutnya ada discrepancy interruption theory, di mana mengatakan bahwa perbedaan yang terlalu mencolok gitu ya, malah membuat kita malas mengejar apa yang kita inginkan. Jadi kayak sebelum, apa ya, misalnya nih budget kita cuma punya 2 juta, 3 juta gitu ya, sedangkan yang kita inginkan harganya 17 juta. Nah ini kan ada perbedaan yang terlalu mencolok ya, sehingga, ah buat apa beli yang 17, beli 3 juta aja deh, ya. Itu ada yang mungkin terjadi seperti itu. Yang selanjutnya, ada excitation transfer theory, di mana mengatakan bahwa kita bisa membawa excitement seseorang itu setelah melakukan sesuatu untuk benda lain. Oh gini, misalkan, kamu habis, apa, katakanlah lulus nih, habis habis sidang gitu ya, bawaannya seneng gitu ya, sehingga proses konsumsi yang kamu lakukan itu bisa saja berlebihan karena, apa namanya, kesenangan yang sebelumnya itu terbawa dalam proses konsumsi kamu. Itu, makanya kalau lagi marah,
jangan belanja gitu ya, karena kamu akan cenderung lebih kalap juga, gitu. Nah, selanjutnya ada memori, ingatan dan produk yang kita konsumsi. Nah, sebenarnya ini kita perlu mengingat kembali bahwa proses kognitif manusia kan dasarnya ini, sensory, attention, short term memory, elaborative rehearsal, long term memory, baru retrieval. Jadi kalau informasi yang sudah mendalam gitu ya akan tersimpan di LDF. Nah, bagaimana proses otak menata informasi? Tadi kan kita melihat bahwa STM itu short term memory akan menjadi long term memory gitu ya. Nah, itu kita bisa kaitkan dengan beberapa hal. Pertama terkait dengan episodic memories, di mana kita mengaitkan apa yang terjadi, apa produk yang ingin kita beli gitu ya, kita kaitkan dengan pengalaman kita sebelumnya. Sehingga kalau sebelumnya menyenangkan, ya apa pengalaman kita juga menyenangkan juga gitu. Nah, ada juga naratif. Nah, ini di mana, bentuk cerita oleh orang lain. Jadi seakan-akan, dikasih tahu oleh orang lain, diceritain oleh orang lain, pengalaman orang lain itu jadi, apa namanya, akhirnya punya punya apa ya, punya anchor gitu ya, bahwa informasi suatu memori itu tidak akan berhenti sampai di sini gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana otak menyimpan informasi kalau tadi memproses informasi, nah ini menyimpannya gitu ya. Ada associative memory di mana kita berupaya untuk mengaitkan satu hal dengan informasi yang relevan. Misalkan kita ngomong dengan eh, apa? Misalkan apa? Sebagai contoh, oke, makan terus ya rame gitu ya, makanan India gitu. Kita ya dia ngeracik bumbu dan sebagainya gitu. Tapi kemudian kita melihat warnanya apa? Warnanya kayak ijo, cair gitu ya, kamu membayangkan itu kayak, jus ledri misalnya, kamu nggak suka gitu loh. Orang yang pakai makan jus ledri ya, minum jus ledri. Terus anggap aja ada deh gitu ya. Nah, kamu membayangkan rasanya dan kamu nggak nyaman. Itu kan sebenarnya associative memory. Selanjutnya, spreading activation di mana kita berusaha informasi itu disifat seperti note atau titik-titik gitu ya. Sehingga, brand itu apa, informasi itu kan saling nyambung satu dengan yang lain itu melalui, satu node dengan node lain. Brand spesifik berkaitan dengan klaim produk, misalkan, apa, bisa memutihkan kulit atau bisa, eee, apa, menghilangkan jerawat gitu ya. Ada juga ad spesifik, yaitu dengan kita melihat iklannya. Contoh ini misalkan kayak ibu-ibu yang, apa, mungkin jangan ibu-ibu yang keluar dari Magicom mungkin kita tahu itu Ramayana ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian, apalagi, iklan-iklan lama itu kan biasanya kita udah tahu, apa namanya, iklannya ya, lebih tahu iklannya daripada produknya itu sendiri gitu. Ada brand identification, kita ingat mereknya gitu. Jadi kita mungkin, apa, nggak tahu produknya seperti apa, tapi kita tahu mereknya, gitu. Kita produk kategori, ingat bagaimana kinerja produk. Jadi kalau kita, katakanlah apa ya, kalau kita sudah tahu HP-nya apa, kinerjanya bagus gitu ya, ya kita akan mempersepsikan itu selalu bagus, gitu. Kalau itu bisa diandelin, awet, ya kita persepsikan itu terus-menerus gitu. Dan yang terakhir ada evaluation reaction di mana penilaian terhadap produk secara utuh. Jadi kalau tadi kan parsial, iklannya, terus kemudian brandnya, kinerjanya. Nah ini kalau ini udah kita mengingatnya itu secara utuh. Dan yang selanjutnya adalah level of knowledge di mana tadi ada integrasi dari node satu dengan node lain. Kemudian akhirnya node ditambah pengalaman menjadi informasi yang holistik bagi individu. Nah, apa yang akan kita beli gitu ya? Nah, inilah pengaruh memori. Kita akan melihat bagaimana dan itu menjadi pioneer atau dia jadi follower. Dalam artian kalau pioneer berarti kan dia yang menginisiasi gitu ya. Kalau kita ngomong tentang produk cola gitu ya, atau produk soda, minuman bersoda gitu ya. Kita selalu ingat bahwa minuman bersoda berisa stroberi gitu ya. Kita langsung ingat Fanta stroberi. Rasa jeruk ya kita langsung ingatnya jeruk lemon gitu ya. Kita ingatnya Sprite. Terus kemudian berperisa cola gitu ya, ya apa, Coca-Cola. Meskipun ya akhirnya ada juga produk-produk yang putih, misalkan, Big Cola, terus kemudian apalagi ya, Amo misalkan. Nah itu kan mereka juga mengurai sendiri-sendiri, tapi kita sudah tahu, semuanya tahu kalau yang pertama kali yang Coca-Cola, Sprite, Fanta, seperti itu. Nah, permasalahan memori ada 7 seats of memory gitu ya, kita bisa saja di sini melihat bahwa,
adanya proses, dalam mengingat itu gagal atau salah, itu ada 3 ya, terutama forgetting, distortion, sama inability to forget. Jadi, eee, kalau inability to forget ini ya, kita bener-bener kayak menancep banget gitu ya. Nah, pertama terkait dengan forgetting, ini terkait dengan transience gitu ya. Nah, kalau yang selanjutnya ada absent mindedness dan blocking. Jadi memang seseorang itu menghalangi informasi untuk bisa muncul. Nah, distortion ini bisa misattribution, suggestibility, sama bias. Yang terakhir, inability to forget ini ada persistence. Nah, PR-nya teman-teman gitu ya, mungkin silakan dicari ada 7 ini, dia silakan kalian gunakan cari gitu ya di buku tentang 7 hal ini. Gitu. Selanjutnya, terima kasih. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.